Sebelum zikir, perbarui syahadat. Kenapa? Bagi kekasih-kekasih Allah, para ahlul irfan, alim ma'rifat itu, iman itu boleh rusak hanya dengan khatarat. Terlintas sesuatu kita ikuti, itu merusak iman. Maka mesti diperbaharui. Asyhadu itu aku perbaharui keyakinanku, syahadatku, persaksianku, ikrarku. Mesti begitu. Jadi jangan bosan-bosan. Moga-moga kalau kita hidup tiap kali 5 waktu baca syahadat, mau zikir baca syahadat, nanti berpisah nyawa dengan badan, kalimat itu tidak lepas dari diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka sesuatu itu untuk dirinya. Oke? Tidak ini bahasa makrifat. Banyak rukshohnya. Orang kalau kenal Allah kan jadi rukshoh banyak ya. Tapi kalau bahasa hakikat gimana? Kata Ibnu Hajar, sebagian ulama menerjemahkan la yasih al-iman. Tidak sah iman seseorang sampai dia bisa mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka itu untuk dirinya. Ya. Ini ada yang nanya, jangankan mengatakan asyahid. Gimana? Kembali ke dia. Bolehkah mendoakan Khomeini? Kita dari dulu sudah biasa dialog dengan orang Syiah, itu udah biasa. Ya, dan saya tetap mendoakan siapapun yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohon ampuni mereka ya Allah. Di masa Rasulullah kan nggak ada istilah Syiah, semuanya umat Rasulullah. Nah, ini harus dicatat manualnya. Ini saya terjemah saja karena tidak usah dijelaskan aneh-aneh. Adab murid sesama ikhwan. Jadi istilah ikhwan, akhi, ukhti itu istilah sufi, dipakai oleh Syekh Hasan Al-Banna, berkembang di kalangan ikhwan muslimin, diserap oleh gerakan-gerakan dakwah di Nusantara. Tapi kesannya kalau pakai akhi, ukhti, antum, ane, itu jadi enggak sufi gitu ya. Padahal itu ciri khas para sahadah sufiyah. Jadi akhi, ukhti itu istilah zawiyah. Namun hebatnya kiai-kiai di Nusantara pakai bahasa lokal. Kalau di pesantren Jawa jadi akang ya, benar nggak? Akang santri, neng santri gitu ya. Kalau di MTI Candung apa ya? Di PRT apa? Oh udah. Kalau di tempat lain berarti abang. Ya. Kalau di pesantren modern apa, Dokter Fala? Apa ustaz? Oh ustaz. Ya. Itu di Sulawesi. Ya. Kalau kita di pesantren dulu, walaupun pesantren saya sudah mahasiswa, kita manggilnya akang. Ya, Kang. Ini dulu Lorali itu dipanggil sama Yunal itu Kang Ali gitu. Ya. Baik, itu proses kearifan lokal ya. Tapi kalau diterjemah kembali ke bahasa Arabnya pakai akhi dan ukhti ya. Ada yang menarik, Abah Anom qaddasallahu sirrahu, beliau masih menggunakan istilah ikhwan TQN ya, ikhwan Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Artinya kearifannya masih ada. Itu alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi apa arti ikhwan? Ikhwan plural jamak dari akhi, saudara, bro ya. Ada murid sesama sahabatnya sepengajian, semajlis. Nah, ini penting sekali, ini mulai diterapkan nanti ya. Ini bahasa sana, nanti kita coba nusantarakan ya. Hiya katsirah, sangat banyak di antaranya. Coba dihitung ya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 aja. Ya, banyak tapi di antaranya. Wa huwa ahammuha, yang pertama, ayam zura ila rafiqihil faqir bi'ain tawqir la tahqir. wa la yu'amiluhu illa mu'amalat as-siddiq ar-rafiq aw al-akh asy-syaqiq asy-syafiq wa la apa itu titiknya berapa itu? Nggak bawa kacamata, jadi saya nggak bisa lihat titiknya. Apa? Walayan kasif ya.
atau yastankis lahu aurah wala ay yatatabbi'a lahu usratan fa innahu mu'aridun liwuqu'i misla dzalika minhu, ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau ada, ya, apabila mempunyai sahabat yang berkekurangan secara ekonomi, tidak memandangnya dan memperlakukannya dengan pandangan hina, ya, tapi bi'ainit taukir, tetap respect dan hormat, ya. Wala yu'amiluhu, tidak bermuamalah, ya, berkawan, bersikap dengannya kecuali dengan mu'alat as-siddiq ar-rafiq, kecuali dengan cara orang yang sangat akrab, ya, penuh kasih sayang, siddiq ar-rafiq, ya, kawan yang akrab penuh kasih sayang, ya, bahkan al-akh asy-syaqiq asy-syafiq, ya, seperti saudara. Jadi kalau dia nggak makan, tanya dulu, ya, misalnya. Bahkan kalau dia berkeluarga, tanya anaknya sekolahnya gimana, ya, kalau perlu kita tawarkan bantuan, ya. Alhamdulillah kalau di Ribat ini beberapa mu'alim bukan karena fakir tapi karena mau cari beasiswa. Alhamdulillah beberapa ikhwan, ya, membeasiswakan guru-gurunya sekolah. Alhamdulillah ini sudah mulai. Kemudian untuk fasilitas guru-guru, kawan-kawan, alhamdulillah sesama ini sudah mulai, ya, alhamdulillah, ya. Tapi nggak perlu buat koperasi, Bu, ya. Wala yastakshifu, ya. Tidak mencari-cari aurat, tidak mencari-cari aib, nggak ngorek-ngorek itu gimana, si anu gimana jadinya, gitu. Itu masalah dia gimana, jangan pancing, ya. Jadi ada seorang murid datang kepada saya, dia sadar atau tidak lisan dia dipinjam oleh syaitan, ya. Mungkin dia sudah lakukan itu ke banyak guru, ya, tapi orangnya ini baik, cuma dia nggak sadar, lisan dia dipinjam karena syaitan mengalir di setiap buluh darah. Ini contohnya gini, Bu, ya, saya mau tanya, Buya ini kan kasyaf. Wah, jebakan pertama. Tahu kasyaf nggak, Bang Dik? Bisa menembus mata batin. Ya, Buya ini kan kasyaf. Wah, ente kalau digituin terbang kali, ya. Langsung pasang badan aneh orang kasyaf. Buya ini kan mursyid. Naik lagi yang kedua tuh, ya. Saya hati-hati aja. Tapi itu betul-betul bergejolak. Kalimat ini beda dengan orang yang biasa saya temui. Dia biasanya nggak begitu. Buya ini kasyaf. Apalagi kata dia, Buya ini kan mursyid. Aduh, itu tipuan sejati itu. Canggih nanya. Saya ini tadinya berguru. Wah, dia mancing saya ngorek-ngorek mursyid dia. Ya. Tapi mursyid saya ini suka ngomongin Buya. Menurut Buya makom dia di mana? Mancing dia. Ya. Saya dalam hati cuma tanya, ya Allah, ya, aku harus jawab apa? Dimarahin orangnya sudah lama di dunia thariqah, ya, tidak ditegur, dia akan begitu lagi besok-besoknya. Mungkin udah banyak mursyid, dia korban dia, ya. Ternyata kalbu kita mengatakan cuma satu, beri dia nasihat, jangan terpancing. Akhirnya saya jawab, saya tidak kasyaf, yang mursyid guruku. Ya, aku cuma disuruh, ya, dikasih surat, ya. Orang nyebut itu mursyid, itu kata orang, tapi menurutku aku belum mursyid. Cuma ini amanah dari guru, ya. Dan kami sesama orang yang dapat amanah, jangankan sesama guru, sesama murid pun nggak boleh buka aib, ya. Saya nanya ke dia, Bu, ya, pertanyaan saya, ya, seperti itu, bagaimana dan segala macam. Ternyata dia ngomongin Buya, maka saya tinggalin guru saya. Jadi dia cerita dia ninggalin gurunya karena ngomongin saya. Kan kalau ente gak bener-bener hatinya ditanya terus, itu kepancing sudah, pasti kepancing. Kau pancing pasti. Ya, kok tiba-tiba ada orang datang begitu, kan. Nah,
Akhirnya kita kasih tahu ya, kalau kamu nanti datang lagi ke guru siapapun, jangan gunakan lagi 3 kata itu. Pertama, kamu kan kasyaf. Yang kedua, kamu kan mursyid. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Nah, jangan nanya lagi. Kenapa? Inna syaitan ya jadi majalah. Syaitan mengalir di setiap pembuluh darah ya. Di lidah ya, di telinga yang mendengar, hati-hati. Maka majelis gosip itu majelis syaitan ya, walaupun pakai kitab hadis, walaupun pakai kitab hakikat ya. Makanya mohon maaf, orang yang ngaku-ngaku dulu guru saya itu, lalu kita nggak mau lagi bergumul ya, karena setiap kali datang ke dia ngajak kita gosip ya. Ente kalau begitu nggak usah berguru, tinggalkan itu ya. Kalau saya begitu tolong ditegur. Memang dia, kalau saya ngomongin orang, guru orang, tolong ditegur, tolong ingetin ya. Saya nggak mau ya, kita nggak mau ketipu 2 kali 3 kali ya. Al-mu'min la yaqa ya fi hujrin wahid ya, marratain ya, jangan mau jatuh 2 kali. Jadi saya kalau ada orang ngajak mursyid siapa, kayak syekh siapa, mulai ngajak gunjing, kita tinggal ya. Saya bukan menganggap dia ini orang jahat, nggak, saya khawatir nggak sanggup nahan aja ya. Ya, kalau dia kan ngurus saya tobat, jadi dia sudah dijamin lah kan. Kalau saya kan belum dijamin. Ya, kalau kita nggak perlu, ya, kita ini kan nggak ada yang jamin ya. Ya, syukur-syukur ahli silsilah nanti memberi al-madatnya yang menyambungkan kita ke syafaat Rasulullah SAW. Ya, nah ini ya. Dan kita minta ampun jika kalam ini bikin antum pengen ngegosip. Siapa ya guru? Jangan. Stop itu kalimatnya. Ini hanya contoh saja. Ya. Ini Buya Dr. Falah dan langsung penasaran ini ya. Kullu faqir kushifa lahu syai'un min uyubin nas. Fakir di sini juga berarti murid ya. Setiap murid ya. Kushifa lahu syai'un min uyubin nas wa sahibu kasfi syaitani. Perhatikan. Antum nih tersingkap aib orang lain, busuk hatinya, bahkan kepalanya kayak gugup segala macam ya. Terus dia cerita, itu kasyaf syaitan. Kalau dia lihat, dia harus simpan dan dia doakan, fatihain orangnya. Jadi kalau nanti nih ada yang Allah izinkan lagi khotbah, ngeliat khotibnya muka babi, doain dia, fatihain dia sampai berubah wajahnya di pandangan kita ya. Karena yang rusak mungkin kita, atau emang orangnya rusak. Ada yang kayak guguk, dia teriak-teriak di atas mimbar, ya kan, bentak-bentak orang. Ngapain begitu ya? Betul kata Nabi SAW, hadis Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Beberapa tanda akhir zaman apa? Irtafa'at aswatul fusaq fil masajid. Ketika suara-suara orang-orang fasik meninggi di masjid-masjid, ya, menguasai mimbar-mimbar masjid. Ya. Ya, semoga ini zamannya belum ya, tapi sepertinya sudah. Ya, antum kalau lihat yang berceramah ini ya, yang lillahi ta'ala itu gak banyak. Kalau ceramah itu langsung ke bersit honor ya. Maka kita dari 2015 sekarang udah mengurangi sudah ya, alhamdulillah. Boleh ngambil jadwal, boleh ya, kan halal ya. Kita kalau ngisi seminar dapat honor kan halal. Tapi niatnya untuk itu yang tidak halal. Ya. Kalau kita dapat fasilitas, dapat benefit, ya ini terima, jangan ditolak. Itu namanya rezeki dari Allah. Ya, la tarud. Jika engkau diberi maka jangan tolak. Idza utita fala tarud. Jika kamu diberi rezeki oleh Allah, jangan ditolak. Nah, perhatikan lagi. Apabila ada kasyaf, jadi kalau duduk begini tiba-tiba ente mau ngintip kolbu kawan kan, kelihatan ternyata hati dia nggak benar nih, itu kasyaf syaitan. Setiap pikiran prasangka buruk itu kasyaf syaitan. Lagi zikir mikirin yang buruk-buruk itu kasyaf syaitan ya. Apalagi berprasangka kepada guru ya, kepada mursyid sendiri, jangankan ke guru, ke sesama murid pun itu kasyaf syaitan ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, alla yakuna miqdaman li ikhwanihi qad fi su'il adab ma'a syekh atau ma'a ahadin min ikhwani wa alla yadhkura akhahu illa bi khair la siyama ayyama taghayyuzihi minhu wa yastanbitu lahu udhran wa yusbilu ala zallatihi sitra. Jangan jadi pelopor ya, dan kompor. Jangan jadi pelopor yang menghancurkan adab yang bagus. Ini saya heran kok ada Salik bangga dia melanggar adab dan menceritakannya. Kalau di Hikam kok ada pemaksiat bangga menceritakan maksiatnya. Kalau di Salik kok ada Salik bangga dia suul adab sama khalifah tariqah murabi. Kok bangga ya? Dia ngerasa dengan begitu kasyaf Allah tetap turun ya. Ilham tetap jalan. Jangan bangga. Kalau pernah terbersit begitu, minta ampun kepada Allah. Ini yang kedua, ya. Udah catat? Jangan menjadi pelopor yang ya. Ada sebuah ungkapan, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul atharat. Mukmin itu ini kalau punya kawan. Kalau lagi berkawan, cari yang mana? Mukmin itu menerima uzur, mencari uzur. Maksudnya apa? Kalau ada orang salah, oh mungkin karena ini. Kalau ada orang bermasalah, dia cukup mengatakan, oh mungkin orangnya lagi galau. Kalau ada khotib lagi salah, dia nggak bilang, tuh dia nggak salaman ma'ani maka begitu. Mungkin munafik ente. Kalau itu terjadi apa? Oh mungkin dia kecapean, dia kurang minum, gitu ya. Oke. Adanya orang masuk ke majelis, langsung serobot Buya Aldomi. Ini orang soal adab, jangan diamin, biarin. Kalau Buya Aldomi diam, diamin aja. Jangan dihalangi, jangan diapain, biarin. Susut. Nah, tiba-tiba nanya, Buya, saya mau kritik Buya, misalnya gitu kan. Tapi Buya Aldomi senyum aja. Dia tiap hari ngajar dikritik orang, dikritik mahasiswa dan mengkritik mahasiswa kan. Udah hidup dia begitu tuh. Jangan biarin aja ya. Jangan jadi abasa batawalla ja'ahul giliran orang kurang berkelas kemudian datang kita tolak-tolak ya. Maka yang khidmat kalau siapapun tamu terima, kasih makan dulu, jangan langsung temen dengan Buya ya, kasih makan, kasih minum, tanya ada perlu apa, kalau emang penting urgent sekali Buyanya lagi bisa ditemuin, kalau enggak ya nggak usah, tapi minta izin dulu seperti para sahabat minta izin jumpa dengan Rasulullah. Itu jangan salah, pintu Rasulullah itu selalu ada yang jaga, tidak semua orang bisa masuk, tapi seringnya penjaga ini tetap bilang gak boleh. Ntar Nabi bilang, Bilal suruh masuk, nah nanti baru bilang oke, Rasulullah. Emang kerjaan yang jaga begitu. Ya itu biasa itu ya, tapi bil lutf bi husnil adab, dengan cara adab yang baik ya. Kenapa? Guru itu udah capek ya, masa harus ngurus-ngurusin yang begitu. Itulah kenapa di riba gurunya harus banyak, karena masalah guru itu banyak, gurunya aja banyak masalah. Mau ngurusin masalah orang dia sendiri aja gak beres ya. Kalian kan terlalu baik sangka aja sama kita ini ya, dikira kita ini sedikit masalahnya. Enggak. Kalau benar nih ijazah yang kita terima ini, itu ijazah secara zahirnya sebagai pengganti guru, secara batinnya pewaris Rasulullah, pasti akan kena hadis asadun nas balaan. Orang yang paling banyak diuji di tempat Allah itu para nabi, lalu orang yang mengikuti nabi, lalu orang yang mengikuti Nabi SAW. Terus kalau diterusin ya kita masuk, ente masuk, ente kan ikut Rasul kan lewat guru ya. Makanya ini gak usah, ente gak usah jadi mursyid untuk jadi orang wali itu. Apa kata Nabi? Al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Guru murid itu ganjarannya di sisi Allah sama. Kenapa? Guru nanti ketemu Rasul, ente diajak ketemu kan. Ya, guru diizinkan nanti ya, dia mendapatkan makomat yang tinggi karena dia mengajar, karena dia berzikir, karena dia bermakrifat. Ente kan diikutkan nanti. Dia bilang, ya Allah, dulu ada muridku ya, dia berjuang bersamaku. Seperti Rasulullah tidak mau Nabi bukakan pintu surga, Nabi balik ke padang mahsyar, Nabi nggak masuk duluan. Kalau ente kan pintu surga dibuka langsung masuk, karena budaya antri sudah nggak ada, sudah jadi dunia. Lihat di bandara, airport,
Ya, orang main serobot ya. Baru belakangan ini agak mulai teratur ya. Tapi boleh ke Yaman lagi sama lagi ya. Kalau ke Yaman ya, ke mana lagi? Ke Sudan, waduh, masya Allah. Ya. Dan sayangnya itu Muslim gitu. Kok Muslim begitu? Nah, inilah bedanya Islam dengan Muslim. Islam suci, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tapi orang yang mengaku berislam belum tentu tinggi karena belum pantas dia menyandang gelar Muslim. Ya, jadi jangan sebut Islam mundur, enggak. Islam enggak pernah mundur, Islam selalu tinggi. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam dan Allah Maha Tinggi. Yang mundur itu orang yang mengaku Islam. Pengakuan itu diterima Allah enggak? Makanya kita ulang-ulang setiap mau zikir asyhadu. Jadi banyak beberapa khalifah tarekat nanya saya, mursyid ya, itu tawajuhmu kok ada tambahan begitu ya, emang kenapa saya tanya gitu, emang buruk? Nggak ada tuh, guru-guru tua nggak ada begitu. Ya nggak apa-apa, saya kan punya guru muda. Ya, guru tuamu nggak ada, guru muda aku ngajarin apa? Sebelum zikir perbarui syahadat. Kenapa? Bagi kekasih-kekasih Allah, para ahlul irfan al-ma'rifat itu, iman itu boleh rusak hanya dengan khatarat. Terlintas sesuatu kita ikuti, itu merusak iman. Maka mesti diperbaharui. Asyhadu itu aku perbaharui keyakinanku, syahadatku, persaksianku, ikrarku. Mesti begitu. Jadi jangan bosan-bosan. Moga-moga kalau kita hidup tiap kali 5 waktu baca syahadat, mau zikir baca syahadat, nanti berpisah nyawa dengan badan, kalimat itu tidak lepas dari diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin, itu maksudnya. Ya. Ente istighfar, tapi di hati udah kufur nikmat, syahadatnya batal. Harus diulang lagi syahadatnya, syahadat batiniahnya. Secara zahir masih oke Muslim, tapi secara batin kan nggak terima Allah. Makanya Nabi mengatakan, apa maksud Nabi ngomong gini? Jaddidu imanakum, barukan iman. Berarti iman ini boleh usang. Betul? Iman ini bisa jadi usang, bisa jadi apa kalau lawan baru expired. Itu bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat itu halus, lembut. Ini bahasa al-Muhammadi. Ya, kalau bahasa hakikat nggak begitu. Ya, imanmu batal, wajib dibenerin gitu. Makanya dalam fikih, dalam syarah Fathul Bari Sahih Bukhari, ini kan kitab Sahih Bukhari ini disyarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Hafiz. Beliau ketika menerjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min, tidak beriman. Ini syarah harfiah, la tidak yu'min, dia beriman. Ini terjemahannya ada dua. Kata beliau, yang pertama kamaliyah, yang kedua sihah. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka sesuatu itu untuk dirinya. Oke? Tidak ini bahasa ma'rifat. Banyak rukhsahnya. Orang kalau kenal Allah kan jadi rukhsah banyak ya. Tapi kalau bahasa hakikat gimana? Kata Ibnu Hajar, sebagian ulama menerjemahkan la yasih al-iman, tidak sah iman seseorang sampai dia bisa mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka itu untuk dirinya. Ya. Sehingga ada hadis lain misalnya, sehingga aku lebih dicintai daripada semuanya, misalnya gitu ya. Nah, Ibnu Hajar membuka celah itu. Pertama terjemahan ma'rifat, yang kedua terjemahan hakikat. Ya. Baik. Maka ada ungkapan al-mu'min yatlubul ma'adhir. Mu'min itu selalu kalau ada orang ngomong apa bikin kita tersinggung, langsung dia ngomong, mungkin dia lagi kepikiran apa ya. Ada orang ngebut lalu kita disalib, ya kita ngomong nih, mungkin dia lagi ada hajat yang dia mau kejar, atau dia lagi mau buang hajat ya. Gitu. Mesti di ma'azir, ditakwil. Apalagi sesama pejuang ahlu sunnah, sesama pengajar tarekat, sesama pengamal zikir, sesama ikhwan di majelis. Ya, jangan cari-cari kesalahan. Kalau ada kawan nggak datang majelis, jangan bilang, wah itu munafik tuh. Ya, itu terjadi ketika Rasulullah SAW diundang oleh Ibnu Maktum makan, lalu diajaklah beberapa orang makan. Setelah Rasulullah sholat di salah satu pojok rumahnya untuk menjadikan mihrab,
Ada sahabat ngajak gosip. Emang dari dulu orang begitu sudah ada. Mungkin orang-orang yang tadi itu tanazul itu biar. Apa katanya orang? Wahai baginda, fulan munafik. Si fulan itu munafik. Kenapa dia tidak hadir? Dia jarang ke masjid. Kata Nabi, uskut, diam. Fa innahu yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Dia masih benar persaksiannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu begitu Rasulullah menutupi aib orang. Ya. Jadi kalau ada kawan kita nggak datang ke majelis, doain aja. Ya. Kalau ada yang khidmat mungkin kurang oke, selama ini dikhidmahi orang, sekarang berkhidmat mungkin agak kaku garing gitu ya. Ini maklum nih, jangan ngomong dia ini belagu kali, khidmat dong belagu, jangan begitu. Ya, ini orang lagi belajar, lagi sedang mentarbiyah dirinya. Ya, pelan-pelan kita. Ya, insya Allah Allah akan islah qalbahu, ya Allah perbaiki kalbunya insya Allah. Wal munafik ya trubul atharat. Kalau munafik enggak cari-cari kesalahan. Saya khawatir nih ya. Ini aktivis-aktivis yang mengatasnamakan ahlu sunnah suka nyari aib-aib saudaranya sendiri. Ini jangan-jangan dia bukan ahlu sunnah, hanya mengaku-ngaku ahlus sunnah, tapi sebenarnya dia orang munafik. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya saya sudah menanggalkan gelar singa aswaja. Ya, mau kasih ke Biadomi nggak mau dia jadi singa. Bang Dik kalau mau jadi singa ahlus sunnah, aneh nggak mau Bang Dik. Wa minha talattuf bin nasihah, ya, talattuf bin nasihah. Kalau negur, ngasih nasihat dengan cara yang paling lembut, yang kira-kira dia nggak tersinggung. Orang Jawa sama orang Padang, orang Medan, orang Melayu, beda nggak cara negurnya? Udah jangan disamain. Ya. Ke orang Jawa gimana Gus Hadi? Sewu itu terjemahannya apa itu? Mohon maaf. Kalau orang Padang enggak. Jangan begitu bro. Enggak benar begitu ya. Itu Bu Aldom ini kan orang terbiasa Islam ya. Jangankan sama kawan, sama guru aja. Kalau guru lagi ngajar nih, ada guru baru, langsung dikomporin sama guru sebelumnya. Terus kalau ada guru baru, kamu nanti angkat tangan, cari kesalahan dia, kasih pertanyaan. Emang dilatihnya kalau di sini Bang Dik? Di negeri ini, di Minangkabau ini, mohon maaf ini bukan tafakur, justru ini kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya, murid diajarin kurang ajar sama guru secara pandangan orang Jawa, tapi dalam pandangan kami orang Sumatera itu diajarkan pede, kritis. Ya, coba lihat pejuang-pejuang proklamasi, siapa paling banyak, yang paling vokal? Antum deret aja orang Sumatera paling banyak, dan khususnya orang Padang. Ini tahdus bin nikmah. Tapi habis itu udah merdeka, mereka tengkar juga. Hatta ngeritik Soekarno, karena emang dia biasa ngeritik orang. Orang Jawa dikritik, ya dipinggirin sama Soekarno. Ya, saya alhamdulillah diizinkan Allah berguru ke orang Sumatera, orang Jawa, orang Arab maklum. Orang India, orang Persia, orang Kurdi, alhamdulillah ya, orang Maroko, orang Turki, Eropa, alhamdulillah lain-lain karakternya. Semoga Allah Ta'ala ya membaguskan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan anzilun nas ya manazilahum, hadis Abu Dawud. Hadis ini sahih. Hendaklah kamu tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya, sikapi orang sesuai dengan budayanya. Ya, jadi ini karena ini lintas budaya ya. Antara Brunei sama Padang mungkin agak mirip ya, Malaysia, Singapura dengan Padang masih agak mirip, tapi sama Jawa mohon maaf kalau kita ngomongnya nggak enak ya. Ada orang Papua, ada orang Sulbar, ada orang Buton, ini beda lagi ya. Cuma kalau akhi Dr. Falah, dia orang Buton yang sudah Jawi ya. Kalau kakak bos orang Papua ketemu gurunya Padang, ya lengkap sudah. Tambah mantap ya. Ya semoga Allah Ta'ala membaguskan akhlak kita ya. Nah kalau ketemu kawan ya, jangan kita minta dimaklumi, memulailah kita untuk memaklumi orang. Nah itu yang dimaksud dalam hadis, kamu tidak benar-benar beriman sampai kamu menyukai apa yang dilakukan untuk saudaramu sebagaimana itu kamu suka juga. Apa itu? Kita senang nggak dimaklumi orang?
Ya, kita terrenyuh nggak kalau ada orang memaklumi kesalahan kita? Terrenyuh nggak? Oh, alhamdulillah, ya dia nggak tersinggung, dia malah kemudian berbaik sangka kepadaku. Hal-hal yang tipis begini coba kalau nunggu di kamar mandi itu kan, ini udah ada kejadian belum nih? Belum, alhamdulillah. Kali ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kan hatinya lebih sensitif perasaannya dari kita ini cowok-cowoknya. Jangan sampai tersinggungan lagi di tempat suluk ya. Kita lagi belajar. Tapi ini Bu Yaldo ini kreatif. Bapak-bapak, ibu-ibu gak ganggu. Ditaruh anak-anak di belakang, remaja. Nah itu ujian buat ente ya. Ya, kesel nggak? Ya, ini baru suara bocil. Gimana nanti kalau yang seliuran itu rudal? Kolbunya tetap tenang nggak? Itu ngelesnya begitu. Ya, jadi dulu Gusmi, tau Gusmi? Ya, Allah yarhamnya wa yuqaddis ruhahu. Gusmi ini punya majelis. Dulu majelisnya yang dikunci semua surau itu musola, itu orang ratusan di dalam berebut oksigen. Semua jendela tutup, suruh pakai jaket. Nggak ada kipas angin. Disuruh baca zikir yang mereka bisa. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, apa aja zikir yang bisa. Kata beliau, kalian kalahkan diri kalian sendiri. Ya, apa itu gerah gitu ya. Ada yang nggak kuat. Beliau sudah bilang yang nggak kuat keluar. Akhirnya yang lolos ya nggak nyampe 40 dari ratusan. Nggak berapa yang lolos. Yang betul-betul sampai selesai. Kenapa? Kalah dengan rasa gerah. Kalah dengan kesemutan, ya, tidak menerima. Gimana ente mau menjadi orang radiyah mardiyah? Menerima sakit badan pun belum itu. Bukan berarti kalau kita kesemutan dia diam, enggak. Kalau gerak, tapi nggak usah ngeluh, nggak usah berhenti beramal, terus aja beramal. Mana ada orang sukses itu kalau gagal sekali terus mundur. Orang sukses itu gagal sekali dia maju lagi gagal, maju sampai ketemu. Ya, mencari dunia kita bisa begitu, masa cari akhirat nggak mau gitu? Masa ilahi anta maksudi, mencari perhatian Allah kemudian gampang ngeluh ya, dikit-dikit ngeluh ke teman, lu pegel nggak gitu ya? Ya. Terus udah hilang pegel, zikir, khatam sudah, tapi tidak sadar bahwa dia sudah dapat berkah. Nanya teman, kamu lihat apa lagi zikir? Aku kok nggak lihat apa-apa. Emang siapa yang nyuruh kalian ngelihat sesuatu lagi zikir? Kan disuruhnya Buya apa? Sesuai perintah Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ini perintah Buya Aldo ini ya. Wahai orang beriman, belajar cintalah dengan banyak-banyak nyebut nama. 11.000 banyak nggak? 70.000 banyak? Ya, berarti nggak bid'ah dong. Ya, itu hanya cara untuk mengikat waktu supaya tidak ada sempat waktu untuk main-main. Makanya handphone kita tarik, kecuali lagi tugas sini, ya. Atau yang Pak Direktur atau bos ya, nanti minta izin ke Buya, misalnya mau penggajian, ya jangan zolimin juga anggotanya itu ya. Tapi minta izin dulu, supaya apa? Ini Buya ingin memastikan disiplin dia berzikir jalan. Kalau sudah disiplin di sini, kita insya Allah disiplin di luar. Ya, Bapak Saudara yang karena Allah, kita ini diajarkan disiplin untuk ilmu dunia. Untuk mengejar dunia disiplin, berangkat jam 7 pulang. Ya, anak SD sekolah dasar jam berapa masuk? Jam 8, pulang jam 2. Ya, kalau udah SMP sekolah menengah berangkat jam 8, pulang jam 4. Begitu juga sekolah menengah atas. Kuliah juga sama. Jadi kita ini dibikin disiplin untuk ilmu-ilmu yang zahir, untuk mencapai dunia yang zahir, sehingga dapatlah Buya Aldo ini doktor, ya kan? Doktor Falah ya. Magister, kita lagi dokter ya, insyaallah. Ya. Dokter Falah dulu ya, Falah juga. Ini Falah Sunda sama Falah Buton. Ini dokter juga kan ini. Mas Zaki dokter juga. Ya, belum ya? Oh, masih magister ya. Ada juga DR di belakang dari dapur. Ikhwan sekalian, kita karena melihat begini, ini enggak adil. Maka ribat berpikir ya, kalau kami bikin lagi madrasah cukup di cabang-cabang yang intinya ribat kajian mendisiplinkan latihan keagamaan, ma'rifatullah ya, walaupun tidak sampai setiap hari, hanya 10 hari setahun, hanya 10 hari setahun nanti masih mikirin dunia. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau sakit-sakit pala dikit, udahlah minum obat aja lah ya, nggak usah manja, lawan itu, ridho itu ya.
Dulu yang suluk di sini dulu ada juga ulama, dia murid Syekh Sulaiman Rasuli, tapi tinggal di Jakarta. Dia punya alergi. Dia alergi selalu ke dokter. Tapi kali ini kata guru, kata Buya Kasril, gak usah, zikir aja. Tapi kamu syaratnya satu, ridho kepada Allah. Akhirnya dia zikir, dia ridho. Dia bilang, ya Allah, aku terima semua takdirmu. Mau sakit, mau senang, apapun aku terima. Dia ulang-ulang itu. Berubahlah yang tadinya sakit jadi enak, ya. Badannya masih bengkak-bengkak, tapi perasaannya sudah enak. Lama-lama Allah perjalankan rohaninya. Saya nggak usah cerita yang pengalaman rohaninya. Ya, itu luar biasa. Orang umur 80 suluk, ya, umur 80 suluk, tapi badannya masih sehat. Khusus dia diizinkan jalan dari depan surau ke ujung jalan sono pagi-pagi, karena dia harus bergerak pagi. Kalau ente cukup zikir keras dengan Allah, wah itu sudah cukup itu, ya. Selebihnya aturlah, ya. Jadi kalau negur kawan, negur saudara, ya, at-talattuf bin nasihah, ya. Wal hirs ala inqadhihi minha. Nah, kita kalau menasihati bukan untuk menghina dia. Kita kalau nasihatin orang untuk mengeluarkan dia dari karakter buruk itu menjadi baik. Gimana caranya? Mulai dari diri dulu, ya. Bukan karena ingin mempermalukan dia, ya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu tuh nanya dekat lakinya, dekat Ustadz, ada orang dia ini kalau dibangunin sholat nggak mau, gimana tuh hukumnya Ustadz? Nah, itu namanya nyari ribut ente tuh, ya. Ya. Terus suaminya nanya lagi, Ustadz, apa hukumnya seorang istri tidak patuh kepada suami? Itu namanya cari ribut. Tapi Ustadz jadi tumbal, ya. Ustadznya mau jawab juga, ya. Apa kata beliau? Wal hirsu 'ala al-qadhi la ayyahjurahu fa inna dhalika anfa' lahu min al-hajr, ya. Menegur dengan lembut lebih baik daripada mengisolasi, ya, atau menjauhkan dirinya, ya. Yang berikut nomor berapa nih? Ayyubdhil al-himmata fi musa'adati al-fuqara, ya. Ini antum kalau nggak tulis suluk nanti kita nggak ngajarin lagi loh, ya. Ini nggak ngajarin lagi karena kita nggak suka ngulang-ulang kitab, kecuali cuma hikam sama Quran, hadis, hikam kita ulang-ulang. Tapi kita begini saya bacanya ngajarin sekali aja, mungkin sekali seumur hidup. Habis itu kitab yang baru lagi. Jadi nanti kalau nggak nyatet sekarang, nggak menghafalkan hari ini, nggak memahami hari ini, ya nanti contek aja punya temannya kalau temannya lagi baik. Ayyubdil al-himmah fi musa'adati al-fuqara wa qada'i hawaijihim wa hawaij wa zawiyah in kana fi zawiyatihim, ya, wa yuqaddimu dhalika ala jami' nawafilihi la siyama khidmat al-marda al-munqati'ina minhum, ya. Mengerahkan perhatian dan semangat, ya, untuk ngapain? Musa'adatil fuqara wa qada'i hawaijihim wa hawaij zawiyah, membantu yang kurang ekonominya, ya, baik cariin kerjaan atau bantu yang cash, mungkin dia lagi butuh makan harian, ya. Bahkan hawaij az-zawawiyah, atau untuk memenuhi operasional zawiyah. Nah, zawiyah ini surau, ya. Surau ini kan bukan milik guru, betul nggak? Bukan milik syekh, bukan milik khalifah, bukan milik siapa. Surau itu milik Allah, waqaf lillah, punya umat, ya. Jadi kalau makanya nanti kalau lihat sampah, ambil aja, ini kan milik bersama ini, ya. Jangan nunggu nanti aneh manggil dulu yang khidmat untuk mau aja ambil. Imam Bukhari masuk masjid, dia lihat ada sampah di masjid. Imam Bukhari, nggak ada lagi imam di atas dia dalam hadis. Ambil sampah, dia masukin sakunya. Ente lebih tinggi dari maqam hadis, ya kan? Jadi kalau lihat sampah, ambil aja di luar, di mana, cari tong sampah, masukin. Gak usah nunggu, ya. Nanti ada masanya ente khidmat, insya Allah, ya. Misalnya baju kawan jatuh, udah naikin aja, nggak usah kemudian nunggu dia, ya. Lagi jemuran ada yang jatuh, tapi kan lucu juga ente megang apa itu ya, ya, segitiga bermuda itu, ya. Atau kasih tahu dia, ya, kasih tahu orangnya, barangkali begitu, ya. Dan di sini apa ini kalimatnya luar biasa, ya. Yuqaddim dzalika ala jami' nawafilihi. Kalau kita punya kebutuhan kalau tambahan tuh, ya, tersier,
yang untuk lifestyle, kebutuhan seperti itu. Lalu ada kawan kita lagi butuh, dahulukan kawan. Tapi kawan juga harus tahu diri, jangan tiap bulan minta kawan dia terus, gitu ya. Dia harus punya muka juga dia. Gimana caranya? Ya berusaha dong, kerja kayak apa. Kalau nggak sanggup, ya yang disebut fakir itu di dalam bahasa Arab, orang yang punya usaha tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu disebut dengan fakir, ya. Beberapa imam menganggap itu mudhaf taraduf, sinonim daripada miskin, tapi yang arjah indana, yang paling kuat bahwa fakir man kana lahu kasab lakin la yani yakfihi, ya. Orang punya kerjaan tapi nggak cukup. Ya, jangan kemudian menghina orang, ente pemalas ya. Enggak. Berapa banyak orang pemalas tapi rezekinya banyak juga. Ini karena masalah takdir dia aja, atau memang skill dia kurang, atau keberuntungan, ya, jalan dia, mungkin dia kurang silaturahim. Nah, ini dalam ilmu-ilmu orang Cina itu ada feng shui apa, saya nggak pakai gitu. Nabi kasih cara untuk menghancurkan sisi negatif dalam diri. Kita ini kan punya energi negatif, ya. Apa kata Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa amal yang bagus? Dengan menghancurkan energi negatif, gimana caranya? Bitalqi wajhin ala akhika muslim, wajahmu sumringah ke saudaramu, ya. Bukan ketawa-ketawa, senyum, ya, gampang senyum. Talq wajah itu maksudnya nggak sinis gitu, jangan sinis. Melihat orang itu humble, jangan memandang orang itu jabatannya apa nggak, sebegitu. Siapa tahu perempuan yang PSK itu masih kan, ya, dia ternyata wali Allah hanya dengan ngasih dia minum. Kenapa? Ulama ketemu guguk malah dihina. Ya, ini perempuan PSK ketemu anjing dikasih minum, kiai ketemu anjing dipukul. Mana yang jadi wali ntar? Mana yang Allah undang ke hadiratnya? Ya, perempuan yang begini diampuni semua dosanya. Apa kata Nabi? Faghfarallahu dzunubaha. Allah ampuni semua dosa dia. Ya, asbab dia berkasih sayang. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Jadi ada cara menghapus dosa tanpa perlu bertobat dan istighfar selama dosanya tidak syirik. Apa itu? Menebar kasih sayang ke seluruh alam semesta, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada benda-benda, ya. Jadi kalau ada semut mau lewat, ente kalau bisa nggak bunuh dia, jangan bunuh dia dulu, ya. Kalau perlu diambil pindahin, ya. Kecuali kecoa, ya. Kecoa boleh dibunuh. Atau cicak yang ada di tempat makan, tempat sholat, itu boleh dibunuh. Kenapa? Dia agen penyakit, ya. Termasuk kalau laba-laba, kalau sedikit nggak apa-apa, dia bisa untuk menangkap nyamuk. Tapi kalau banyak, rumah itu rumah hantu, hantunya laba-laba. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, apa kata beliau? Jika kita punya kelebihan yang bisa kita gunakan untuk ngafe-ngafe, untuk ganti-ganti handphone, untuk enak-enak, segala macam. Ada saudara kita semajlis, ini semajlis dulu, baru tetangga, baru kawan yang lain, yang alumni-alumni, yang semajlis seiman dulu, yang sezikir dulu, seperguruan dulu, karena ayahanda rohani kalian satu berarti. Dahulukan mereka. Jadi secara zahir mungkin bukan saudara, tapi secara batin kalian saudara. Maka disebut ikhwan. Namanya ikhwan pasti ada konflik-konfliknya, benar? Nah, insya Allah konflik-konflik itu akan lebur kalau betul-betul nur imannya hidup, ya. Nanti jangan cari-cari kesalahan, cari mungkin maksudnya begini, dia tak bicara, tak menyampaikannya, ya. Karena ada orang pengen negur tapi kurang enak. Ada yang bantu tapi caranya nggak enak juga. Bantu tapi caranya menghina, ya. Kawan saya ini ada orang miskin, masya Allah, ya, tapi gengsinya tinggi. Kalau ada orang bantu dia dengan cara nggak pas, itu duitnya dilempar sama dia, walaupun itu duit 1 M. Kalau aku terima aja. Ya, itu dia lebih mengutamakan harga dirinya. Dia lempar tuh dompet itu. Apa ini, ya? Harga diri di atas kalau besok nggak makan. Ya, mending kan bisa jadi modal, ya kan. Besok bisa bantu orang yang bantu kita. Ya. Nah, ini menarik di sini kalimatnya apa? La siyama khidmatul marda al-munqati'ina minhum. Tanpa terkecuali membantu saudara yang sakit. Alhamdulillah salah satu khalifah kita di Hayatul Irsyad, saudara istrinya sakit. Saya senang, terima kasih, ya, teman-teman pada rembuk bantu, ya.
dan mencarikan jalan keluar tempat tinggalnya, pengobatannya, ada yang khidmat, ada yang standby di sana. Saya dengar itu mau nangis rasanya, alhamdulillah ya. Berarti sunnah Rasulullah hidup lagi. Alhamdulillah Robbil. Dan pastikan ya, yang khidmat, tidak ada saudara kita majelis yang anaknya nggak makan, jangan sampai. Pastikan mereka kalau anaknya sekolah jangan sampai nggak bisa bayar. Ya, kalau sekarang sekolah kan udah nggak bayar. Paling apa, kebutuhan jajannya segala macam. Pastikan. Nah, mesti ada tim khidmat begitu ya. Ya. Nanti di bawah Hayatul Irsyad langsung nanti ya. Di bawah apa? Hayatul Irsyad. Kalau yayasan itu ngurusin ya bangunan apa segala macam. Filantropi, urusan-urusan yang resmi itu yayasan. Tapi khidmat pergerakan itu ada di Hayatul Irsyad. Nah, pergerakan kita di situ. Mulai yang kecil-kecil dulu ya. Mulai dari kita yang kecil dulu, siapa tahu nanti bisa berkembang, insya Allah. Kalau ada kawan nggak datang ke majelis sekali dua kali, jangan kemudian munafik dia sudah dicoret dari daftar kewalian. Jangan begitu, emang ente wali ya. Inisiatif buat perwakilan ya, datangin, cari ada apa nih orang, siapa tuh dia ada dililit sama pinjaman online ya. Di Indonesia pinjaman online lagi gila. Di Singapura gimana pinjaman online, riba online banyak mulai banyak kah? Mulai turun. Malaysia gimana Malaysia? Hah? Apakah pinjaman riba online sudah mulai merebak? Iya. Brunei sama. Oh, aman, negeri berzikir. Saya itu Brunei negeri berzikir, negeri tanpa riba lah insyaallah. Indonesia insyaallah bisa begitu ya. Tapi 100 tahun lagi. Aduh, ya apa iklannya, masya Allah. Iklannya pakai jilbab bagi perempuan kan? Bapaknya pakai kopiah soko aja pak. Mauzubillah, iklan riba online itu. Wa minha ayunfiqa ala nafsihi wa alaihim ma fatahu Allah alaihi walau qalila wa la yakul wahdahu illa li'udhrin. Kalau di majelis ya, menafkahi diri dan mereka, maksudnya jangan gengsi, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, jangan syahih untuk beli makanan ya, untuk ngajak makan bareng, jangan ini. Sebenarnya praktek ini yang bagus ini cuma tabligh ya, itu luar biasa. Tapi mungkin nggak cocok bajunya, gayanya sama baju ente kan sukanya sarungnya batik ya kan, kalau dia sukanya baju Pakistan itu loh yang itu ya. Jadi sebenarnya hanya di penampilan. Kalau akhlak sama kita suka-suka aja ya. Walau qalila ya, berbagilah untuk diri kita dan mereka walaupun sedikitnya. Wala yakul wahdahu, kalau lagi di majelis pengen makan, jangan makan sendiri, ajak teman. Ya. Nah, praktekin itu. Nanti ente kalau bikin begitu barulah nyata ayat innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu benar-benar bersaudara. Saudaranya lebih kuat dari saudara biologis. Wa minha, nomor 2 terakhir, alla yansa ikhwanahu minad du'a. Ini salah satu doa mustajab, mendoakan kawan sendiri. Sempat nggak doain saudara? Kenapa guru itu bisa jadi guru? Salah satunya dada dia lapang. Jangankan saudara, musuh aja didoain baik. Maka di Ribat tidak diijazahkan hizib nasr kecuali musim perang. Indonesia perang atau Nusantara perang. Ya, tapi jangan perang sama Brunei sama Singapura, Malaysia, itu bodoh namanya itu. Ya. Yang di Malaysia yang bikin kerajaan-kerajaan sebagian di orang Bugis kan, orang Riau, sebagian orang Minangkabau. Cuma karena hari ini kita dibatas oleh wilayah politis ya. Yang di Brunei juga banyak zuriat-zuriat dari Sumatera. Banyak kok. Ini jadi kita ini hanya berbeda negara tapi sebenarnya secara bangsa masih satu. Jangan perang. Jadi kalau ada yang kompor-komporan jangan mau. Ya. Kita ini kalau perang udah jelas musuhnya siapa. Syaitan hakiki dengan syaitan berjasa ya. Ente udah tahu negaranya kan. Itu jelas ya. Jangan mau dipanas-panasin untuk hal yang nggak penting ya. Dalam hal ini mulailah mendoakan saudara. Ini ada yang nanya, jangankan mengatakan asyahid. Gimana? Kembali ke dia. Bolehkah mendoakan Khomeini? Ya, karena si Hussein Gaza langsung disebut Syiah oleh musuh-musuh dia karena dia mengatakan Ali Khomeini syahid ya.
Karena orang-orang bilang, kan dia musuhin Buya juga. Enggak, aku nggak merasa dimusuhin. Anggap aja itu nasihat, kali ada saya yang salah ya kan. Ya, komentar-komentar dia. Adapun dia kemudian ambisius, apa itu urusan dia. Urusan dia dengan dirinya sendiri, dengan pergerakan dia sendiri. Kita sama-sama cinta Palestina, tapi beda manhaj. Ya, kita tidak menerima ya perkawanan dengan kelompok yang berbeda manhaj itu. Kalau dia menerima, ya, waktu Said Hasan Nasrallah meninggalkan dia datang juga. Jadi tambah kuat tuduhan ke dia bahwa dia Syiah. Nah ini justru saya memuji dia untuk itu. Berarti si Hussein Gaza ini dia bisa melewati batas-batas perbedaan teologis firqah. Dia bisa mendoakan orang yang berbeda manhaj akidah tapi masih muslim. Itu keren itu. Ya, itu sesuai dengan kitab Syahrastani. Syahrastani mengatakan Syiah itu masih muslim. Ya, sesuai dengan Al-Imam ya, siapa yang nulis lagi? Abdul Qahir Al-Baghdadi ya, dan lain-lain sebagainya. Al-Baqillani, Asy'ari mengatakan apa? La ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak kafirkan seorang pun dari al-qiblah. Ya, ini teman-teman waktu kita ajak ziarah ke mana? Ke Irak kan saya paksa sholat di masjid Syiah. Ya. Tapi dia nggak ngeliat imamnya, dia ngeliatin saya. Di belakang ngeliatin kita. Ya kita ngikut. Kenapa? Imam Subki Ahlus Sunnah mazhab 4, ada Ibnu Taimiyah mazhab Hanbali, tapi dia banyak keluar dari manhaj yang ada, tapi dia masih Imam Ahlus Sunnah. Itu sepakat mengatakan apa? Ya, sahhat as-salah khalfa kulli fajirin ya barlin ya bal mubtadi'in. Sah salat di belakang orang jahat, orang baik atau ahli bid'ah. Ada nggak orang musyrik salat? Kalau dia musyrik mana dia salat? Jadi justru saya apresiasi tuh dia begitu. Keren kali dia nih. Ya, kita dari dulu sudah biasa dialog dengan orang Syiah itu udah biasa. Ya, dan saya tetap mendoakan siapapun yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohon ampuni mereka ya Allah. Di masa Rasulullah kan nggak ada istilah Syiah. Semuanya umat Rasulullah. Mereka menghujat Abu Bakar. Ente buktiin aja kalau Said Hasan Nasrullah yang Libanon pernah mengatakan itu. Justru yang saya dapat dari risalah dia dan video dia, apa kata dia? Kami menentang dan memerangi siapapun Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, yang menghina Sayyidah Aisyah. Nah, itu namanya Syiah Londonia. Ya, Syiahnya di London, dipelihara sama sono UK. Dipelihara itu. Kan di UK dipelihara HT, Hizbut Tahrir. Dipelihara apa? Ahmadiyah. Pusatnya di sana semua. Syiah Londonia itu. Itu dari sana semua. Saya punya kawan di kampus waktu di UIN ada orang Syiah, baik-baik aja. Nggak ada ngomongin Abu Bakar, nggak ada. Baik-baik aja. Maka dia kalau nyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, takiyah nggak takiyah? Saya tanya, ini kita buka-bukaan nih gitu. Ente takiyah apa bukan? Kita aja gitu ya. Enggak. Emang kita diajarin guru kita yang sekarang? Enggak. Ya, waktu kita ke Basrah ya, kita didoain, kita doain dia juga. Sorbannya, udah bener. Nah, itu yang bisa bikin sorban tandingan itu Muhammadul Fattah itu. Ya, karena itu bikinin sorban bon yang agak gedean ya, tapi yang Ahlus Sunnah. Baik, ya. Jadi kita senang kalau ada orang berjuang untuk Palestina, walaupun dia mau Syiah, mau dia nggak Syiah, non Muslim aja kita bantu. Emang kalau orang tabrakan itu tanya dulu agama inti apa? Ya, atau dia lagi sakit jatuh terus kita tanya, kamu mazhabnya apa? Syafi'i atau bukan? Ente Wahabi atau Syiah? Berarti dulu aja. Gak begitu caranya kita bermuamalah dengan ikhwan ya. Nah, ini yang disebut ukhuwah insaniyah. Nah, Bang Dik, waktu kita ke Banten kita pernah bahas itu ya. Persaudaraan itu ada persaudaraan kebangsaan, persaudaraan insaniyah yang global, yang universal, ada persaudaraan iman. Nah, ini khusus persaudaraan rohani. Ya, ente nggak usah khawatir, kan di luar tuh ada Illuminati, Brotherhood, apalah itu ya. Lebih mengerikan Brotherhood tarekat kali. Ya. Ya, Naqsybandi Brotherhood, Qadiri Brotherhood, Sufi, itu lebih mengerikan. Lebih dahsyat pergerakannya daripada pergerakan bawah tanah Illuminati. Ini kan mereka dibesar-besarkan aja. Gak usah khawatir. Lebih kuat ini. Selama masih ada orang baca nama Allah, nggak ditembus oleh mereka. Insya Allah. Kan mereka punya ahli-ahli spiritual juga ya. Insya Allah nggak ditembus ya. Terakhir. Setelah mendoakan apa? Ya, mendoakan saudara, bahkan musuh kita doakan.
Nah, kalau guru setiap hari, setiap saat dia mendoakan muridnya. Inilah beruntung kalau punya guru mursyid. Jadi kalau ada orang nanya, bolehkah saya zikir tanpa punya mursyid? Boleh, bahkan wajib. Bolehkah saya belajar tasawuf tanpa mursyid? Silakan, tapi ente nggak dapat berkah. Rasulullah ngajak berjamaah itu sendiri-sendiri. Apa yang menghalangimu bermursyid? Apa engkau lebih alim dari Imam Ghazali? Imam Ghazali cari mursyid. Mursyidnya Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di qalbu yang dipakai di Tariqat Naqsybandi. Fabi Abil Hasan Al-Kharqani, Fabi Abi Ali Al-Farmadi. Kan di silsilah kita begitu. Fabi Abi Yazid Al-Taifuni, Fabi Abil Hasan Dzil Masyhuri. Ya. Fabi Abi Ali Al-Farmadi, Fa Yusuf Al-Hamdani, Ghauthil Madadi. Itu sanadnya. Jadi dari Imam Abu Yazid itu turun ke beberapa orang, kemudian ada sanad waisiyahnya Abu Hasan Kharqani dan Kusyairi punya murid namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali punya murid yang juga muridnya Abu Ali Al-Farmadi, itu Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu salah satu mursyid. Jadi ada 3 wali kutub yang menjadi guru Syekh Abdul Qadir Jilani. Hamad Ad-Dabbas yang mengatakan, satakunu qutban ba'di, kamu akan jadi kutub setelahku, kata Hamad kepada Abdul Qadir Jilani. Lalu ada Al-Mukharrami, Ahmad Said Al-Mukharrami. 3 wali kutub ini mentansis kekutuban Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yusuf Al-Hamadani dia juga punya murid dengan jalur yang lain. Itulah yang menjadi cikal bakal Tariqat Naqsyabandiyah, namanya Abdul Khaliq Al-Gujdawani, sahib Khatam Khajakan. Khajakan artinya Tuan Syekh Abdul Khaliq. Khaja artinya kiai. Ya, Khatam Khajakan, khatamnya sang kiai. Kiainya Naqsyabandi namanya Abdul Khaliq. Jadi abah sepuh lah kalau di ini ya, abah sepuhnya lah. Yang imamnya adalah Bahauddin Syah Naqsyabandi. Ya. Dan yang terakhir ya, setelah mendoakan mereka, bahkan mendoakannya di waktu-waktu yang mustajab ya, qiyamul lail, sujud di khataman dan segala macam. Yang terakhir, ayat takhida indahu ma tashtaddul hajatu ilaihi min ibratin wa khaytin wa sikinin dan lain sebagainya, li alla yahtaj ila ariyatin syai'in minha fala yu'ayyirunahu. Itu titiknya berapa ya? Yu'ayyiru apa yu'abbiru? Oke, yu'ayyiruhu fa yata'adha minhum. Baik. Ayat takhidha indahu, memenuhi ya kebutuhan yang darurat, sandang, papan. Nah, itu daripada kawan-kawan majelis. Ya. Jadi ini yang luar biasa. Kenapa di Madinah itu orang-orang muhajirin waktu hijrah nggak ada yang kelaparan, nggak ada. Kenapa? Nggak perlu bikin panti, nggak perlu bikin dompet duafa, nggak perlu bikin basnas, nggak perlu. Di zaman itu loh, sampai kemudian Rasulullah tubuhkan namanya Baitul Mal. Semoga basnas nanti bisa jadi Baitul Mal ya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mengatakan ya, man at'ama akhahu at'amahu Allah. Gitu loh. Siapa yang ngasih makan saudaranya, Allah kasih dia makan di akhirat. Ya. Man wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Siapa yang bantu saudaranya, Allah bantu dia. Itu sahabat-sahabat Ansar langsung mengatakan, wahai muhajirin, ini rumahku, ada kamar 1 kosong, tinggal. Ada yang nganterin makanan, kamu nggak punya rumah ya, tapi kami punya makanan nih, kasih. Ada yang ngasih gandum, ada yang paling mengerikan apa? Dia punya istri 4. Saat apa kata dia? Kamu jomblo? Mau istri? Aku talak dulu 1 katanya. Tapi ente jangan cobain begitu. Itu hanya menunjukkan apa? Menunjukkan di zaman Rasulullah sahabat itu luar biasa. Ada nggak ente sebegitu ya? Nggak ada ya. Nggak, jangan salah paham, fokus. Ya. Ala kulli hal, ikhwah fillah, adab ma'al ikhwan ya. Kalau ada yang nyakitin dia, nyakitin kita gitu. Ada yang bikin senang dia, bikin senang kita. Maka kalau ada sahabat kita, dia dapat proyek, senang kita, alhamdulillah. Dia dapat kerjaan, kita senang. Kalau dia nggak dapat kerjaan, kita cari dia kerjaan. Ya, dia dapat pasangan, ya kita senang. Nggak dapat pasangan, Buya Aldo siap nyariin. Ya, betul ya? Biru. Bukan biru.
Diparahin di mobil. Tasbihnya jangan dibawa. Kus asuka. Ya, jangan tasbih jangan taruh di bawah ya. Agak tinggi di atas sedikit. Kenapa? Kita jadikan simbol untuk menyebut nama Allah. Ini juga nih tadi saya lihat apa, berarti kitab ini belum perlu dibaca ya. Nah, di sini tadi saya lihat ini Quran di bawah, terus ditaruh kitab di atas. Quran di bawah, kitab dalail ditaruh di atas. Itu nggak benar. Ya. Oh, nggak estetik. Emang aneh betul estetik nggak perlu. Kalau Quran mushaf, kalam paling tinggi di alam ini kalam siapa? Allah. Kalau ada mushaf, teks paling tinggi teks siapa? Teksnya Allah. Maka kalau ada Quran, walaupun estetiknya teks yang dikecil di atas, betul? Nah, itu tinggal pisahin begini. Ya, kalau enggak, tetap taruhnya anggap ini Quran taruh di atas. Jangan sampai Quran taruh di bawah. Ya, kitab ini aja nggak boleh taruh di bawah. Kenapa? Di dalamnya ada nama Allah, nama Rasul, nama wali-wali Allah. Jangan boleh taruh di bawah. Oke? Kalau catatan gimana? Ya, waktu yang tertulis boleh lah, nanti kalau sudah dia naik lagi. Ada bismillah ya? Nggak ada? Ada aman dah. Oke, barangkali itu ikhwas sekalian, semoga ini bisa dipraktekkan di sini ya. Nanti semoga khalifahnya mengingatkan adab-adab masuk kamar mandi, sudah diingatkan ya. Jangan sampai masuk pakai kaki kanan, kiri dulu ya. Kalau masuk ke surau gimana? Kanan. Masuk ke khawat kanan dulu ya. Mohon maaf, jangan kentut di surau kecuali nggak sengaja ya, mungkin perutnya sudah rusak lah itu ya, mungkin asam lambungnya apa. Oke, jangan bunyi lah ya, tahan dikit lah ya. Kalau kecuali tidak usahakan di mana, keluar dulu biar kembung dikit nggak apa. Nah, ini Sirrul Futuh diajarkan Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Al-Adab yang beliau ajarkan di kitab yang diajarkan Buya Asfi. Salah satunya apa? Jangan lakukan hal-hal yang jorok di tempat khalwat. Kentutnya, kalau ngorok, mau tahu cara ngilangin ngorok? Mau? Coba lidahnya dikunci kalau tidur. Saya kalau lupa ngunci lidah, pasti saya ngorok. Lidahnya dilipat. Kalau tidur, insya Allah nggak ngorok. Berarti otomatis ente zikir toh? Kasih zikir. Nggak, ini serius. Kalaupun tertidur dalam berzikir. Kalau lidahnya dikunci, itu zikir apa? Zikir khafi. Emang kalau lagi tidur zikir lisan? Ya nggak mungkin lah. Ya, orang mau tidur pasti zikirnya zikir khafi. Dan nanti ente akan merasakan waktu tidur agak lama, rasanya cuma 4 menit. Makanya kadang-kadang ada yang tidur kita biarin. Dia sedang lagi dapat ilmu di situ. Ya, kadang-kadang bukan rebahan ya. Allah pendekkan waktu karena dia tidur di dalam berzikir. Itu orang lagi dikasih ilmu sama Allah, dikasih futuh bahwa Allah kalau mau rasanya 2 jam, rasanya 2 menit. Itu sudah ngorok 2 jam, tapi terasanya barusan menyebut nama Allah kok udah bangun lagi. Dan itu sangat bermanfaat ya. Seandainya ente nanti ketiduran di pesawat atau sakit operasi, mesti ada tindakan lalu dipasang bius total, itu nanti bermanfaat. Dan apalagi kalau sakratul maut ya. Jadi kalau mau tidur nggak ngorok, gimana caranya? Lidahnya. Nah gitu. Nah, supaya dia nggak berubah, jangan telentang. Kalau mau tidur juga miring dan kakinya didekap ya, atau agak dilipat. Begitu Abu Yazid tidur selama 40 tahun. Ya, kalau saya nggak sanggup juga kayak Abu Yazid itu. Fatihain aja sanggup. Ya, tapi mumpung kapan lagi ente ya 11 bulan 20 hari tidurnya di atas kasur. Kapan lagi tidur di atas sajadah. Kalau sajadah soleh bener ya. Di atas kayu ini. Ya. Nah, dalam ilmu perkayuan tidur di atas kayu itu lebih sehat. Guru saya mengatakan kamu coba rasain. Tidur di atas kasur dengan tidur di atas kayu, orang rematiknya hilang. Sakit punggungnya berkurang. Kenapa? Punggungnya jadi lurus. Ya, tadi nanti tanyalah sama ahli perkayuan dan feng shuan ya. Kita tidak menolak ilmu, siapa tahu di luar kita banyak ilmu lain yang melengkapi. Semoga bermanfaat, semoga Allah ridho. Sekali lagi kita kirim Al-Fatihah untuk pendiri surau ini.
Abuya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Beliau sebelum meninggal ngomong ke saya, setahun sebelum meninggal dan beberapa hari sebelum meninggal, mengatakan, jika aku mati, bacakan, sebut di depan namaku Maulana. Saya tanya, kenapa wahai Atuk? Saya manggil beliau Atuk. Kata beliau, karena ini gelar langsung diberikan baginda Rasulullah SAW yaqzatan, dalam keadaan kesadaran rohani. Kita nggak bilang sadar secara akli, kesadaran rohani, ya. Untuk beliau, ila syekhi murabbi Syekh Maulana Muhammad Nuruddin wa usulihi wa furu'ihi wa walidina wa walidikum wa jamil muslimin wal waqifin wal khadimin wal mursyidin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah nanti besok kan ada hadiah buat antum, makan apa? Kambing ya.